Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dengan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai pada malam yang ketujuh ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa berhadir di mushola yang sama-sama kita cintai ini. Bersalawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang sama-sama kita hormati pengurus mushola beserta jajarannya yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati alim ulama, cerdik pandai dan juga tokoh masyarakat kita, LPM beserta jajaran, RW beserta jajaran, kemudian RT beserta jajaran, yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu, di malam yang ketujuh ini saya melihat Bapak pengurus luar biasa jemaah kita ini. Di sebagian mushola yang saya hadiri untuk kajian, alhamdulillah jemaahnya semakin berkemajuan. Tahu Bapak Ibu, semakin berkemajuan, semakin maju ke depan, safnya yang tinggal di belakang. Tadi alhamdulillah saya tengok tadi luar biasa, dan bapak-bapak ibu-ibu alhamdulillah pun juga berhadir luar biasa. Izin saya berdiri Bapak Ibu. Ustaz pakai video pula segala. Iya Bapak Ibu, yang mau buka YouTube saya nanti Yazid Minangkabawi 1986. Promosi pula sedikit ya. Izin ya Pak Ketua. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul yang diberikan kepada kami dari IKMI Kota Pekanbaru, yakninya dahsyatnya sedekah. Bapak Ibu, sedekah itu ada dua. Yang pertama adalah ada sedekah wajib. Yang kedua ada sedekah, yakninya sedekah sunnah. Sedekah wajib adalah sedekah yang kita keluarkan ada dua. Yang pertama berupa zakat, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah. Kemudian sedekah sunnah adalah berupa harta. Bapak Ibu mengeluarkan harta seberapapun yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. IKMI memberikan surat, dan juga di saat pengambilan buku ya Pak, juga disampaikan, yakninya IKMI bermohon untuk memohon untuk penggalangan dana. Itu pun adalah sedekah sunnah. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakninya bersedekah ini Bapak Ibu, yang mana ada penyesalan seorang manusia yang telah meninggal dunia. Apa yang disampaikannya? Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, memberikan kehidupan walaupun 1 detik, walaupun 1 menit, walaupun seberapapun, apa yang dikatakan, maka aku akan bersedekah. Aku akan bersedekah. Dia tak minta banyak Bapak Ibu. Orang yang sudah meninggal dunia dan ingin menyampaikan keinginannya kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma mintanya satu, ya Allah, aku ingin bersedekah. Di dalam surah Al-Munafikun ayat yang ke-10. Cuman ingin bersedekah, bukan ingin menjadi pejabat, bukan ingin menjadi presiden, bukan menjadi orang kaya raya, tetapi menjadi orang yang suka bersedekah. Itu orang yang sudah mati Bapak Ibu. Lalu kitanya bagaimana? Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan hidup kepada kita, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rezeki, harta,
kesempatan dan yang lainnya. Dan sedekah yang kita lakukan itu bukan hanya harta saja ayah bunda. Sedekah yang kita lakukan bukan hanya harta saja, tetapi semua yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan itu adalah sedekah. Senyum bapak ibu kepada saudara itu adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Tapi jangan pula senyum setiap saat. Kata Ustaz Yazid ceramah malam tadi, saya harus senyum aja setiap saat, ada tak ada orang saya harus senyum, berarti saya sedekah. Saya tak nyuruh seperti itu bapak ibu. Ya. Jadi senyum saja kita ke saudara kita, menampakkan wajah senyum kita, itu adalah sedekah. Maka dengan menolong kita dan bapak ibu mendoakan saudara kita yang belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sedekah. Bapak ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dahsyatnya sedekah tersebut, yang pertama adalah bisa memanjangkan umur kita dan memberikan kelipatan ganda kepada harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ustaz, berapa panjang umurnya saya Ustaz? Umur kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. Tapi kok panjang kata Ustaz? Mati kita ayah bunda, tetapi kita tetap dikenang oleh orang sepeninggal kita. Siapa yang bersedekah, berwakaf di musala Al-Ansor tersebut, si fulan dan si fulanah, padahal kita sudah mati sekian puluh tahun yang lalu. Didoakan kita semoga diberikan wafat yang husnul khotimah, diterima segala amalnya, diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya, yakninya dahsyatnya bersedekah. Umur yang panjang, kita sudah mati tetapi amalan kita tetap dikenang oleh orang ayah bunda. Kemudian orang yang bersedekah akan dilipat gandakan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat yang ke-261, perumpamaan orang yang berinfak, kata Allah. Perumpamaan orang yang berinfak bagaikan satu biji. Bagaikan satu biji, dari satu biji tersebut menumbuhkan 7 cabang. Dari masing-masing cabang tersebut ayah bunda menumbuhkan 100 ranting. 7 dikali 100 berapa bu? Ibu-ibu yang biasa cepat nih, 7 dikali 100 berapa bu? Berapa? 700. Ayah bunda berinfak 10.000, ayah bunda berinfak 5.000, ayah bunda berinfak 2.000. Itu sudah berapa hasilnya? 10.000 dikali 700 berapa bu? Berapa bu? 7 juta. Kok cepat kali Ustaz menjawab pada saya? Sebab sudah saya hitung sebelum saya ke musala ini bapak ibu. 7 kali 100 adalah 700 dikali 10.000, 7 juta. Kalau tak percaya silakan keluarkan HP-nya bapak ibu. Sebab sudah saya hitung tadi. Tidak usah bapak ibu pikirkan lagi. Jadi uang yang kita keluarkan 10.000 itu berlipat ganda yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apa lipat gandanya Ustaz? Tak sadar bagi kita. Apa Ustaz? Kita bisa membeli tanah, kita bisa membeli rumah, kita bisa membeli Honda, kita bisa bersekolah, anak kita hidup dengan anak kita hidup dengan mapannya. Kita orang ke mall, kita bisa ke mall. Orang makan di luar, kita makan di luar. Itu rezeki yang berlipat ganda ayah bunda, yang tidak pernah kita sadari. Tetapi perbanyak kita mengeluh. Inilah penyakit kita ini. Ya, inilah penyakit kita ini. Itu di masjid luar, di musala luar. Kalau dihimbau sama pengurusnya, bapak ibu datang ke masjid, bapak ibu datang ke musala, ini ada bantuan, ada sembako, penuh masjidnya, penuh musalanya pak. Bapak ibu
ada bantuan, ada bantuan rupanya kerja. Bukan di musala sini, tapi saya pun juga tak tahu juga ya Bapak Ibu ya. Tapi yang di luar. Maka memang berat bicara dengan infak, bicara dengan sedekah itu berat ayah bunda. Berat Bapak Ibu. Sebab kenapa? Yang pertama tadi adalah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dilipat gandakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dahsyat yang kedua adalah akan meredam murka atau bala yang Allah berikan kepada kita. Tak kala ada musibah, baik itu banjir ataupun longsor dan segala macamnya ayah bunda, karena kita sering berinfak, karena kita sering bersedekah, membantu orang dengan ikhlasnya, tangan kanan kita keluarkan dan tangan kiri tidak tahu. Akhirnya apa? Dari satu jalan yang tidak pernah sangka-sangka, lalu Allah selamatkan kita. Pernahkah kita mengalami hal seperti itu ayah bunda? Pasti pernah di antara kita. Itu salah satunya adalah dari sedekah yang kita keluarkan. Mungkin mobil ini pandangan mata orang akan menabrak kita, ataupun dia akan menjamret kita, tetapi karena kita sering bersedekah, sering berinfak, maka diselamatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah manfaat dari kita bersedekah tersebut. Makanya kata Allah, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dan adapun orang yang berinfak dan bertakwa dan membenarkan kebaikan yang akan datang kepadanya, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah mudahkan kepadanya pintu kebaikan. Tak kala kita berdoa, Allah kabulkan. Tak kala rumah tangga kita menginginkan rumah tangga yang sakinah, Allah berikan. Anak yang soleh, anak yang qurrata ayun, istri yang soleha, suami yang soleh, jadilah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu adalah dampak dari sedekah yang kita keluarkan. Tetapi sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna, kata Allah. Dan adapun orang yang kikir, orang yang pelit, kalau bahasa Inggrisnya ayah bunda, orang yang sempilik kariang. Itu ayah bunda, orang yang sempilik kariang, saku bajai, itu bahasa Inggrisnya. Wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang yang kikir, orang yang pelit, wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil usra, dia mendustakan kebaikan yang akan datang kepadanya dan Allah mudahkan kepadanya, yakninya jalan kesesatan. Apa itu jalan kesesatan? Doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga kita berantakan, anak tak mau dengar lagi dengan kita, istri tak soleh, suami mohon maaf dan begitu pula, suami kita tak soleh pula, dan jadilah rumah tangga yang seperti ring tinju Bapak Ibu. Di setiap saat KDRT, di setiap saat berkelahi, anak melawan dan segala macamnya. Salah satunya adalah harta yang tidak keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di rumah sebelah tak kemalingan, di rumah kita kena maling. Di rumah sebelah di rumah sebelah aman dari kebakaran, di rumah kita datang api yang besar. Kenapa? Salah satunya adalah kita menyimpan harta yang sekiannya kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahaya menjadi orang pelit ini ayah bunda. Apalagi tak kala dia meninggal dunia. Tak kala dia meninggal dunia, maka harta tersebut akan menjadi ular. Maka ular tersebut berkata, "Wahai manusia yang telah mencari harta dari malam sampai pagi, dari pagi sampai malam, tak memikirkan lelah, tak memikirkan capek, tak memikirkan waktu, tak memikirkan keluarga. Akhirnya inilah aku," kata harta tersebut. Kenapa? Dia akan menjadi musuh bagi kita. Dia akan menjadi lawan bagi kita, harta tersebut. Maka berhati-hatilah dengan harta. Simpan di bank ada ribanya. Simpan di bank kena curi. Simpan di rumah kena bakar. Simpan di rumah kena curi. Maka lebih amannya simpan di kotak infak. Tak ada yang nyuri Pak.
Kalau dicuri lagi, itu kita sudah selesai kita usaha kita. Itu tinggallah pencuri tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu infakkan harta ayah Bapak Ibu, maka itulah yang akan menyelamatkan kita. Apa kata Nabi? Idza matal insanu anqata'a ila min salas. Apabila anak Adam itu meninggal, kecuali ada 3 yang menolong dia. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah anak-anak yang soleh. Yang ketiga sedekahun jariyah, sedekah yang kita keluarkan itulah yang akan menolong kita. Bapak Ibu beli Pajero, Bapak Ibu beli Fortuner, Bapak Ibu beli Rubicon dan segala macamnya, tak kala meninggal Bapak Ibu, mobil ambulan juga yang ngantar Bapak Ibu. Betul tak Bapak Ibu? Betul. Tengoklah pejabat-pejabat kita, presiden kita, tak kala dia hidup dia dihargai, tak kala dia hidup dia dimuliakan dengan mobil Alphardnya, dengan mobil Pajero-nya, hasil beliannya. Tak kala dia meninggal dunia, pakai mobil apa dia? Pakai mobil ambulan masjid, ambulan musalla. Kemana mobilnya? Mobilnya ngantarkan juga Bapak Ibu, tapi sampai parkiran yang isinya bukan dia. Kira-kira sakit hati Bapak Ibu? Hah? Sakit hati Bapak Ibu? Sakit hati kita. Sudah kita membeli capek-capek, ngutang lagi, dikejar sama debt collector, tak kala kita mati dia hantar pula pakai ambulan. Na'udzubillah. Maka sebelum hal itu terjadi, maka infakkan harta kita. Apalagi di bulan Ramadan. Apa kata Nabi? Afdalus sadaqah sadaqatu fi Ramadan. Seutama-utamanya sedekah kata Nabi adalah di bulan Ramadan. Nabi itu adalah manusia yang paling dermawan, dan puncak kedermawanan Nabi itu adalah di bulan Ramadan. Nabi itu paling banyak bersedekah itu di bulan Ramadan ayah bunda. Memang di bulan lain bersedekah, tetapi bersedekahnya di bulan Ramadan ini jauh berkali lipat dibandingkan dengan 11 bulan yang akan dia lewati. Maka itulah kemuliaan kita bersedekah di bulan Ramadan ini. Yang kedua tadi apa ya bunda? Yang pertama tadi apa? Dilipat gandakan harta kita. Kemudian apa lagi yang kedua? Yang kedua apa? Dijauhkan dari bala musibah penyakit. Yang ketiga akan menjadi husnul khotimah tak kala kita meninggal nantinya ya bunda. Harta tersebut akan menolong kita. Lan tazulu qadama abadin yaumal qiyamah kata Nabi. Tidak akan beranjak kedua kaki anak Adam pada hari kiamat illa hatta yus'al, kecuali akan diberikan kepadanya salah satunya, hartamu dari mana kamu dapatkan? Korupsikah, kerja keraskah, atau kemanakah? Atau kemana kamu habiskan? Untuk judikah, untuk narkobakah, untuk sabukah, untuk ini dan segala macamnya? Maka itu akan dipertanyakan. Maka berhati-hati terhadap harta. Waspadalah sebelum terlambat ayah bunda. Maka bersedekahlah. Kemudian yakninya kita dahsyatnya bersedekah tersebut, yakninya mendatangkan kebaikan kepada kita. Mungkin kita ada yang belum mendapatkan keturunan, belum mendapatkan jodoh, belum mendapatkan kebaikan dan segala macamnya, maka iringilah dengan sedekah tersebut. Iringi dengan sedekah tersebut. Niatkan pahalanya adalah mungkin untuk kita, untuk orang tua kita, untuk orang yang telah mendahului kita. Kita yang sebagai pelajar, mungkin kita berikan sedekah, kemudian kita niatkan pahalanya kepada guru-guru kita, untuk orang tua kita yang telah membina kita selama ini ayah bunda, maka itu akan mengalir pahalanya kepada kita. Maka dahsyat pahala sedekah tersebut. Yang terakhir, jangan pernah diungkit-ungkit tentang apa yang kita berikan. Seperti yang Bapak katakan tadi, Ustaz, saya sudah masukkan ke dalam kotak infak, ternyata kotak infak tersebut dicuri sama orang, biar aja lah Pak. Nah, jangan disebut, waduh uang saya banyak di sana, tidak usah. Nah, saya banyak menabung sana, saya banyak berinfak di sana, dicuri pula sama dia, terserah. Yang penting kita keluarkan harta kita, jangan kita ungkit dan jangan kita sebut-sebut. Kalau bukan karena saya itu tak ada musalah itu. Kalau bukan karena saya itu tak ada ini dan segala macamnya, maka hilanglah harta kita tersebut dalam sekejap ayah bunda. Apa yang kita lakukan
lakukan dan jangan kita ingat dan jangan kita ungkit apa yang telah kita perbuat ayah bunda. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya, apalagi di bulan Ramadan ini, mengantarkan sembako, mengantarkan makanan, mengantarkan minuman, mengantarkan kebaikan, dan apalagi membantu anak yatim dan segala macamnya. Itu sungguh luar biasa sedekah di bulan Ramadan ini ayah bunda. Sebelum terlambat, kita tidak tahu bulan Ramadan tahun depan apakah kita berjumpa atau tidaknya. Maka di bulan Ramadan ini maksimalkan untuk kita bersedekah. Mudah-mudahan ini menjadi sedekah jariah bagi kita dan diterima segala amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf ayah bunda kalau ada kata-kata saya yang salah. Saya minta maaf kepada ayah bunda dengan kata-kata saya tersebut, yang namanya saya manusia, dengan ucapan saya, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya minta ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.